Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu tentang akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi tersebut. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk memastikan bahwa individu-individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu tentang akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensial. Akuntansi pertanggungjawaban tidaklah melibatkan deviasi apapun dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Oleh karena itu, data akuntansi konvensional mempunyai nilai terbatas bagi manajer dalam memantau efisiensi dari aktivitas harian mereka. Jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Kolerasi dengan struktur organisasi. 1. Struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi penjualan. 2. Struktur horizontal. Jika maksudnya adalah untuk membebankan tanggung jawab atas laba dan investasi kepada beberapa direktur, maka struktur horizontal untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. 3. Pemilihan struktur. Pada perusahaan kecil, presiden direktur mungkin memilih untuk tetap mengendalikan seluruh aktivitas dan hanya mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab secara parsial berdasarkan fungsi. Menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis dari struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya dalam membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Kebanyakan orang menerima tanggung jawab dan tantangan yang terkandung di dalamnya. Bertanggung jawab terhadap suatu membangun seorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral akan menderita. Perencanaan akumulasi data dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban, yaitu ada anggaran pertanggungjawaban, akumulasi data, dan pelaporan pertanggungjawaban. Anggaran pertanggungjawaban untuk maju secara kronologis disusunlah anggaran yang membebankan target biaya yang mendapatkan kepada setiap segmen jaringan. Hal ini merupakan basis untuk mengevaluasi kinerja orang yang bertanggung jawab atas setiap unit organisasinya. Akumulasi data. Untuk
memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran. Akumulasi pos-pos laba dan beban aktual haruslah mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Hal ini membutuhkan adanya klasifikasi 3 dimensi terhadap biaya dan pendapatan selama proses akumulasi data. Pelaporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Laporan-laporan ini merupakan media lewat mana biaya-biaya dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan yang dinilai. Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan didasarkan pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusia, meliputi yang pertama, manajemen berdasarkan perkecualian. MBA adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan. MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dari akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Penerimaan tanggung jawab. Elemen yang paling penting dalam keberhasilan suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah penerimaan para manajer pusat pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan sebagai sesuatu yang seimbang dan relevan mereka untuk dimintai pertanggungjawaban. Kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasional dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama.